Sebelumnya, sanksi berat ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Dalam keterangannya, Gubernur Bank Sentral Rusia mengaku meski tidak terdampak, namun faktor baru ini dengan sendirinya menambah ketidakpastian tentang lintasan ekonomi global di masa depan. Menurutnya, kejadian baru-baru ini memperburuk masalah bagi Bank Sentral Barat. Hal ini untuk menemukan keseimbangan antara terus mengejar tujuan kebijakan moneter dan mengelola resiko terhadap sistem keuangan. Ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya, termasuk tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Di satu sisi, ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya. Di sisi lain, tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Ia menerangkan secara kombinasi situasi ini dapat meningkatkan resiko resesi ekonomi global. Ia menambahkan bahwa untuk Rusia, perlambatan ekonomi global dapat berarti permintaan ekspor negara yang lebih rendah yang akan menambah tekanan inflasi. Sebagaimana diketahui, ekonomi Rusia disebut kebal terhadap dampak krisis perbankan Amerika Serikat. Masalah perbankan Amerika Serikat karena sanksi barat tidak akan berpengaruh apapun kepada Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan sektor keuangan Rusia praktis tetap kokoh dan kuat. Meskipun bakal terkena dampak krisis perbankan Amerika Serikat yang sedang berlangsung karena sanksi negara barat. Peskov menekankan bahwa masalah dalam sistem perbankan Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi Rusia dengan cara apapun. Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya tentang efek luapan dari jatuhnya pemberi pinjaman Amerika Serikat yang telah menyebabkan kekalahan saham global. Menurut juru bicara Istana Kremlin, sistem perbankan Rusia memiliki koneksi tertentu dengan beberapa segmen sistem keuangan internasional. Namun sebagian besar berada di bawah pembatasan ilegal. Ia menekankan sanksi negara barat justru telah menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Sebelumnya, sektor keuangan Rusia menjadi sasaran sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya. Hal ini sebagai imbas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Today, we have decided to keep the key rate at 7.5% per annum. Economic activity continues to expand. Inflation trends remain moderate. Households' inflation expectations have decreased significantly while staying elevated. External conditions have worsened somewhat. Overall, risks are still shifted towards pro-inflationary ones. Therefore, as before, we believe that the key rate is more likely to be raised rather than cut this year. I would now dwell on the reasons behind our decision. Firstly, price growth remains moderate. Average monthly price growth rates have increased compared to the end of last year, coming close to 4% in annualized terms. The acceleration of price growth in January and its further slowdown in February were largely caused by one-off factors. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia Dmitry Peskov memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Juru bicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova. Jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson.
4 wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Ia menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional Piotr Hofmansky mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Diketahui selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova. Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang, yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih lama. Terlebih Ukraina dipasok senjata dari sekutu barat yang justru akan memperpanjang pertempuran. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia sekaligus penasihat senior Lab 45 Andi Wijayanto memberikan penjelasan dalam webinar bertajuk Setahun Perang Rusia-Ukraina, Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI pada Kamis 16 Maret. Ia mengatakan perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama. Berdasarkan lini masa Lemhanas, yang dipaparkannya tampak bahwa kapabilitas yang dimiliki oleh Rusia pada dasarnya belum mencapai titik optimumnya. Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bantuan-bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat kepada Ukraina. Bantuan-bantuan militer tersebut diantaranya pengiriman alutsista terkini atau pendanaan kepada Ukraina. Menurutnya, hal itu membuat Ukraina mampu berperang dengan tidak mengandalkan sumber daya nasionalnya. Namun, Ukraina mengandalkan dukungan-dukungan negara Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, sanksi Barat ke Rusia juga dijatuhkan. Namun Rusia masih mampu menjalin hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu terutama dua negara utama yakni China dan India. Dalam penjelasannya, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia juga memprediksi perang Rusia dan Ukraina tidak akan menjelma menjadi perang total. Hal tersebut didasarkan pada peta-peta peperangan Rusia dan Ukraina yang diantaranya diolah dari Institute for Study of War. Menurutnya, jika dilihat dari awal operasi sampai kira-kira tanggal 20-an April tahun 2022, di puncak operasi tampak ada upaya Rusia untuk melakukan serangan minimal di dua front. Dua front tersebut yakni front timur tentang 4 wilayah yang dikuasai secara efektif oleh Rusia. Lantas front di sebelah utara dengan tujuan untuk melakukan pengepungan terhadap ibu kota Kiev. Sementara hari ini terlihat serangan atau pertempurannya terjadi di kota-kota tertentu di 4 wilayah di bagian timur. Selain itu, akhir-akhir ini serangan sudah mulai juga mengarah kepada pertempuran laut terutama yang berkaitan dengan Ukraina. Dikatakannya, Rusia tampak sedang berusaha melakukan mobilisasi, misalnya membangun persenjataan baru yang cepat dengan mengandalkan industri pertahanannya, baik yang ada di Rusia maupun yang berada di Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan Eropa sedang berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi Rusia akan runtuh segera. Namun Putin membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya Rusia yang tumbuh 8% pada tahun 2022. Bahkan mengalami surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar US dollar.
Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret, hal ini disampaikan Kepala Negara Rusia saat berpidato pada sesi pleno Kongres Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di ibu kota Moskow, Rusia. Ia menerangkan Eropa Barat sekarang bergulat dengan masalah yang telah mereka perkirakan untuk Rusia, padahal perekonomian Rusia berkembang dengan cara baru. Diungkapkan, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh paling cepat pada kuartal kedua tahun ini. Putin mengatakan negaranya telah berhasil sepenuhnya mengkompensasi hilangnya akses ke pasar barat. Menurut kepala negara, perdagangan luar negeri Rusia tumbuh lebih dari 8% tahun lalu. Sementara surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar US dollar. Presiden mencatatkan bahwa orang Eropa lainnya sedang mencoba untuk meyakinkan semua orang tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi, meskipun tingkat inflasi Uni Eropa jauh lebih tinggi. Diketahui inflasi di Rusia diperkirakan sekitar hanya 4%, sementara pertumbuhan retail diproyeksikan mencapai 5% pada bulan April. Hal ini terjadi berkat pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang lebih rendah, dan upah yang lebih tinggi. Presiden Putin lantas menceritakan ambisi Barat yang berupaya menghancurkan ekonomi Rusia. Disebutkan pada tahun lalu pemerintah Barat memutarbalikan perusahaan mereka. Perusahaan dipaksa meninggalkan pasar Rusia. Kemudian analis asing meramalkan depresi dan penurunan sektor konsumen Rusia, hingga bakal terjadi kekurangan barang yang sangat besar dan kegagalan sektor jasa. Namun kepala negara Rusia menegaskan kehidupan berubah arah. Sambil bercanda, Putin menyebut negara-negara barat sekarang mendesak rakyatnya untuk makan loba daripada buah dan sayuran. Presiden Rusia juga mendesak miliarder Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan. Hal ini untuk membantu mengatasi apa yang disebutnya sebagai upaya Barat untuk menghancurkan ekonomi nasional. Menurut Putin, keputusan investasi yang tepat waktu akan terbayar 100 kali lipat besok. Beredar kabar pemerintah Rusia akan melakukan mobilisasi tentara ke Ukraina jilid kedua. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Kremlin. Disebutkan Kementerian Pertahanan hanya memperbarui data. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret ramai beredar kabar soal kantor militer di sejumlah wilayah Rusia yang meminta tentara cadangan untuk mengklarifikasi informasi pribadi mereka. Komisaris militer Rusia di wilayah Voronezh dan Lipetsk menerangkan akan mengirimkan panggilan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Hal ini untuk memperbarui data pendaftaran militer mereka. Otoritas terkait menuturkan tidak ada mobilisasi dan hanya memperbarui data. Pihak militer wilayah Lipetsk, Valery Gerasimko, menjelaskan otoritas negara dan Kementerian Pertahanan Rusia telah menetapkan tugas menjaga catatan militer dalam format digital. Pihaknya memanggil warga wilayahnya yang terdaftar di militer untuk mengklarifikasi data pribadi mereka. Ditegaskan tidak ada kegiatan mobilisasi. Hal ini senada dengan pernyataan juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov. Ketika ditanya tentang pemanggilan tentara, Dmitry Peskov mengatakan hal itu sebagai praktek umum. Ia mengungkapkan semua data perlu diklarifikasi dan diperbarui. Namun kantor pendaftaran militer Rusia dilaporkan telah menawarkan orang untuk pergi berperang di Ukraina selama pemeriksaan ini. Pada bulan lalu, jurnalis independen Farida Rustamova dan Maxim Tovkailo melaporkan otoritas Rusia telah membuat database digital warga negara yang memenuhi syarat untuk wajib militer. Basis data dilaporkan mencakup data pribadi. Data itu dikumpulkan dari Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Layanan Pajak Federal, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, rumor mobilisasi ini mencuat kala Kementerian Pertahanan Rusia mengirimkan perintah ke daerah-daerah. Otoritas itu menunjukkan jumlah orang yang harus menandatangani dokumen perekrutan tentara baru pada 1 April 2023. Beberapa media daerah mempublikasikan jumlah tentara kontrak. Menurut rencana, Kementerian Pertahanan perlu menambah pasukan hingga 400.000 orang. Dikatakan bahwa sebagian besar pekerjaan akan jatuh pada staf komisariat militer. Pada akhirnya gubernur akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana itu. Namun rumor mobilisasi jilid kedua ditampik Istana Kremlin.
Pihak berwenang di wilayah tersebut mengklaim hal ini dilakukan secara eksklusif untuk memperbarui data pendaftaran militer. Pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke kota Bakhmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan ke Bakhmut. Dikutip dari Riyadh.ru pada Jumat 17 Maret, petugas pers Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina, Kolodinyar Irina Rybakova memberikan penjelasan. Ia menerangkan situasi jalur pasukan senjata di Bakhmut tetap sangat sulit. Selama 2 minggu Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personel pasukan Ukraina. Bakhmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Pertempuran sengit terjadi untuk kota itu. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bakhmut bagi Ukraina. Diungkapkan kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela Bakhmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Negara mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bakhmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bakhmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala negara menerangkan sejumlah medan perang utama di front timur menjadi fokus pertempuran. Di antaranya Bilohorivka dan Marinka, Avdiivka dan Bakhmut, Vuhledar dan Kamyanka. Melalui kawasan itu, menurut Zelensky, masa depan Ukraina ditentukan. Dilansir dari Al Jazeera, sementara itu pihak Rusia menyebut merebut Bakhmut dapat membuka jalan untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk. Kawasan itulah yang merupakan tujuan utama perang Moskow. Meski berminggu-minggu pertempuran sengit dan berdarah terjadi, militer Ukraina mengatakan mereka belum mundur dari Bakhmut. Rusia telah menegaskan tabrakan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di Laut Hitam hanyalah aksi provokasi dari Washington. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Dikutip dari tribunnews.com, pada Jumat 17 Maret, pernyataan itu disampaikan Antonov setelah dipanggil ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di ibu kota Washington. Rusia menganggap insiden pesawat tak berawak atau drone milik Amerika Serikat jatuh di Laut Hitam pada Selasa lalu sebagai aksi provokasi. Dalam pertemuan itu, Antonov bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia, Karen Donfried. Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia memprotes pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional terhadap drone. Ia menjelaskan bahwa dirinya memberitahu Donfried bahwa drone dan kapal Amerika Serikat tidak ada urusannya berada sedekat itu dengan perbatasan Rusia. Antonov lantas meminta membayangkan seperti apa reaksi media Amerika Serikat atau Pentagon jika drone seperti itu muncul di dekat New York atau San Francisco. Dikutip dari laman Russia Today, pada Kamis 16 Maret, Antonov menggambarkan pembicaraan dengan Donfried sebagai konstruktif. Ia mengatakan kedua belah pihak harus berbagi keprihatinan. Diungkapkan Amerika Serikat dan Rusia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Terlebih mengingat situasi memanas saat ini terjadi di Eropa Timur. Ia mengatakan kepada Donfried bahwa Rusia mencari hubungan pragmatis dan tidak bertentangan dengan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, terjadi insiden penabrakan drone MQ-9 Reaper, pengintai milik Amerika Serikat yang dilakukan jet tempur Su-27 Rusia di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Lokasi tersebut berada di wilayah udara internasional. Atas kejadian ini, Rusia dan Amerika Serikat saling menyalahkan, bahkan memiliki versi kebenaran masing-masing.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan jet Rusia itu melanggar hukum internasional. Menurutnya, jet Moskwa melakukan aksi yang berbahaya serta sembrono. Pernyataannya disampaikan menyusul insiden sehari sebelumnya ketika drone militer Amerika Serikat jatuh ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet tempur Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menerangkan insiden berbahaya ini adalah bagian dari pola tindakan agresif dan beresiko serta tidak aman oleh pilot Rusia di wilayah udara internasional. Ia menekankan jangan menyalahkan Amerika Serikat jika terus terbang dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkannya. Menteri Austin lantas meminta Rusia berkewajiban untuk mengoperasikan pesawat militernya dengan cara yang aman dan profesional. Dijelaskan, jet Su-27 Rusia menghantam baling-baling drone tak berawak tersebut. Akibatnya drone tidak bisa dioperasikan. Sementara itu, Rusia sebaliknya membantah alasan Amerika Serikat. Ditandaskan, Amerika Serikat sedang menuju ke perbatasan Rusia sebelum jatuh ke Laut Hitam. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Rabu 15 Maret mengatakan pesawat tak berawak Amerika Serikat terlibat dengan jet tempur Rusia. Ia menuturkan kronologi kejadian. Diungkapkan pada pagi tanggal 14 Maret, sistem kendali Angkatan Udara Rusia mendeteksi drone MQ-9 Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Hitam. Lokasi itu dekat semenanjung Crimea. Drone Amerika Serikat terbang menuju perbatasan negara Rusia. Pesawat tak berawak itu terbang dengan mematikan alat transporternya. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone Amerika Serikat melanggar batas-batas larangan, sementara penggunaan wilayah udara sedang terjadi operasi militer khusus. Konashenkov juga mengatakan jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan drone itu. Hal ini berlawanan dengan versi yang disampaikan Amerika Serikat yang mengklaim bahwa drone tersebut jatuh ke air setelah melakukan terbang tidak terkendali karena manuver yang tajam. Konashenkov menambahkan jet tempur Rusia kembali dengan selamat ke pangkalan setelah insiden ini. Presiden China Xi Jinping bakal mengunjungi Rusia pada pekan depan. Ia diagendakan mengadakan pertemuan dengan sekutunya Presiden Vladimir Putin di tengah perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 18 Maret, Kementerian Luar Negeri China maupun Rusia pada Jumat kemarin sama-sama telah mengonfirmasi kunjungan itu. Xi Jinping dijadwalkan akan berada di Rusia selama 3 hari, mulai dari hari Senin 20 Maret hingga Rabu 22 Maret. Kementerian Luar Negeri China menyebutkan kunjungan Xi Jinping ke Rusia sebagai lawatan untuk perdamaian. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kunjungan itu bertujuan mempraktekkan multilateralisme sejati, meningkatkan tata kelola global, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan dunia. Juru bicara menerangkan kedua kepala negara akan bertukar pikiran terkait hubungan bilateral. Selain itu, keduanya akan membahas isu-isu utama internasional dan regional. Wang Wenbin menuturkan saat ini perubahan yang tidak terlihat dalam 1 abad berkembang pesat, bahkan dunia telah memasuki periode kekacauan baru. Ia menekankan China akan menjunjung tinggi posisinya yang objektif dan adil dalam krisis Ukraina. Juru bicara juga menandaskan China akan mengambil peran membangun dalam mempromosikan pembicaraan damai. Sementara itu, Istana Kremlin Rusia menjelaskan kedua pemimpin negara akan berbicara tentang kerjasama strategis, termasuk upaya memperdalam kemitraan yang komprehensif antara Moskow dan Beijing. Sebagaimana diketahui, kunjungan Xi Jinping datang lebih dari setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. China merupakan sekutu utama Rusia. Beijing memposisikan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik tersebut. Pemerintah China mendesak Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikannya melalui negosiasi. China merilis makalah posisi 12 poin tentang perang yang dirilis bulan lalu. China menyerukan dialog dan menghormati kedaulatan teritorial semua negara. Namun para pemimpin Barat telah berulang kali mengkritik Beijing karena gagal mengutuk invasi Rusia. Barat menuduh China memberi Rusia perlindungan diplomatik untuk perangnya.
hingga Amerika Serikat menuduh Cina mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung perang Rusia. Akan tetapi klaim itu dibantah keras oleh Cina. Rusia mencoba akan mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat MH-9 yang jatuh ke Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Namun Amerika Serikat langsung bertindak melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran data rahasia. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev memberikan penjelasan pihaknya akan mencoba mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat. Ia menjelaskan tidak tahu apakah dapat mengambilnya kembali atau tidak, tetapi itu harus dilakukan. Pihaknya akan mengusahakannya, ia lantas berharap tindakan tersebut akan berhasil. Dalam keterangannya, Nikolai Patrushev menerangkan kaitannya dengan drone Amerika Serikat. Dikatakannya, Amerika terus menekankan mereka tidak ikut serta dalam operasi militer. Sementara itu, dilansir dari Reuters, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan drone itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Namun untuk berjaga-jaga, otoritas Amerika Serikat telah mengambil tindakan pencegahan. Amerika Serikat menarik informasi intelijen yang berguna dari drone itu jika pihak Rusia melakukannya. Hal tersebut senada dengan Jenderal Militer Top Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley. Mark mengatakan Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah mitigasi. Hal ini untuk memastikan tidak ada yang berharga pada drone MH-9 yang jatuh. Ia mengatakan akan sulit untuk mengambil kembali drone itu. Hal tersebut mengingat air tempat jatuhnya berada di antara 4.000 kaki hingga 5.000 kaki. Sebagaimana diketahui, jet Su-27 milik Rusia menabrak drone Amerika Serikat MH-9 di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret pagi. Pihak Amerika Serikat mengatakan jet Su-27 membuang bahan bakar ke drone beberapa kali sebelum tabrakan. Juru bicara Pentagon Brigjen Pat Ryder mengatakan pesawat tak berawak itu tidak dapat diterbangkan dan tidak dapat dikendalikan. Ia menerangkan tabrakan itu juga kemungkinan merusak pesawat Rusia. Namun di sisi lain, Rusia membantah 2 jet tempur Su-27 melakukan kontak dengan drone Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone itu jatuh setelah manuver tajam dan terbang dengan transponder atau perangkat komunikasi dimatikan, sehingga tidak mungkin jet Rusia melakukan kontak. Rusia menyebutkan kegiatan pengintaian Amerika Serikat itu sebagai tindakan provokatif. Rusia tak mau kalah dengan Barat yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepadanya. Kini bergantian, Rusia memberikan sanksi kepada 23 warga negara Inggris. Dikutip dari tas.com pada Sabtu 18 Maret, Rusia telah menambah daftar sanksi yang membidik warga negara Inggris. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan mereka yang kena sanksi muksuh dari golongan pejabat militer dan dokter propaganda hingga konglomerat perusahaan. Pejabat militer Inggris dikenai sanksi di mana mereka terlibat sejak dimulainya operasi militer khusus, termasuk melakukan pelatihan di Inggris untuk personel militer Ukraina untuk melakukan operasi tempur melawan tentara Rusia. Termasuk manajemen Zinc Network Corporation yang diwakili oleh CEO Robert Elliott, Direktur Eksekutif Scott Bourne, dan Direktur Eksekutif Riset dan Strategi Louis Brock. Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan sanksi dijatuhkan karena ada sejumlah faktor. Pertama, Inggris juga turut aktif menjatuhkan instrumen sanksi dan pembatasan sepihak terhadap individu dan organisasi Rusia. Kedua, Inggris aktif memberikan dukungan militer dan teknis ke Ukraina. Mereka yang mengarang anti konten Rusia untuk didistribusikan di media juga dikenai sanksi. Kementerian juga menyoroti bahwa pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah hakim dan pejabat sistem pemasyarakatan Inggris. Kabar terkini setelah berbulan-bulan terlibat pertempuran sengit dengan Ukraina, pasukan Rusia menguasai kota Bakhmut sekitar 70%. Diungkapkan angkatan bersenjata Ukraina gagal melakukan serangan balasan.
Dikutip dari Riyadh.ru pada Sabtu 18 Maret, penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk memberikan penjelasan di media Rusia. Ia mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60%, bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu. Ia membeberkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota dari Chasiv Yar. Namun rencana pasukan Ukraina digagalkan. Sementara itu, penjabat Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan, para pejuang tentara bayaran Grunwald Rusia berhasil mendapatkan pijakan di wilayah perusahaan Vostokmas. Lokasi perusahaan itu berada di bagian utara pabrik pengolahan logam non-ferrous Bakhmut. Menurutnya, regu penyerang terus bergerak menuju pusat kota. Mereka juga melumpuhkan musuh di arah utara dan selatan. Sebelumnya, pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke Bakhmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Petugas pers Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina Kolodiniar Irina Rybakova menerangkan situasi jalur pasokan senjata di Bakhmut tetap sangat sulit. Selama 2 minggu, Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personel pasukan Ukraina. Bakhmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Pertempuran sengit terjadi di kota itu. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bakhmut bagi Ukraina. Diungkapkan, kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela Bakhmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Negara Ukraina mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bakhmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bakhmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala negara menerangkan sejumlah medan perang utama di front timur menjadi fokus pertempuran. Pihak Amerika Serikat menganggap gencatan senjata dalam perang di Ukraina justru melanggar piagam PBB. Hal ini lantaran mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Dikutip dari Riyadh.ru pada Jumat 17 Maret, juru bicara Gedung Putih John Kirby memberikan penjelasan. Ia menerangkan gencatan senjata sekarang akan menandai lagi pelanggaran piagam PBB oleh Rusia. Juru bicara Gedung Putih mengatakan gencatan senjata di Ukraina saat ini sama dengan mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Juru bicara Gedung Putih menambahkan bahwa pengenalan gencatan senjata berarti pengakuan wilayah baru Rusia. Selain itu, menurutnya Moskow akan mengambil keuntungan dengan menggunakan gencatan senjata, di antaranya menyusun kembali, memperkuat posisi, dan melanjutkan serangan. Kirby mencatatkan bahwa Washington tidak percaya bahwa ini akan mengarah pada perdamaian yang adil dan abadi. Seperti diketahui pada 24 Februari, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan di situs webnya pernyataan 12 poin tentang penyelesaian politik krisis di Ukraina. Di antara tesis utama Beijing memuat perlunya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Dimulainya kembali dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Ada pula seruan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas mengomentari inisiatif China. Ia mengatakan bahwa Beijing tidak menawarkan dasar untuk menyelesaikan situasi ini. Pada saat yang sama, pada November tahun lalu, Zelensky menyatakan bahwa Kiev memiliki rencana perdamaian sendiri yang terdiri dari 10 poin. Di antaranya adalah memastikan keamanan nuklir, pangan, dan energi. Pertukaran orang yang ditahan sesuai dengan formula semua, dan pemulihan integritas wilayah Ukraina. Selain itu, Zelensky menunjukkan perlunya membuat dan memberikan jaminan keamanan internasional kepada Kiev dan mengembangkan draft dokumen terkait.
Ia juga mengatakan bahwa Ukraina ingin mencapai penciptaan mekanisme internasional. Hal ini untuk mengkompensasi kerugian negara dari permusuhan dengan mengorbankan aset Rusia. Militer Rusia disebut mengalami kerugian tingkat tinggi pada prajuritnya. Disebutkan ratusan tentara Rusia tewas untuk setiap kilometer tanah yang direbut di sekitar kota Bakhmut. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, hal itu disampaikan penasihat militer senior dalam delegasi Inggris untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Ian Stubbs, di sela-sela Forum Kerjasama Keamanan di Wina pada Rabu 15 Maret. Ia mengatakan Rusia menderita tingkat korban yang sangat tinggi. Diungkapkan pasukan Moskow dan rekan tentara bayaran grup Wagner memakan banyak korban dalam pertempuran intensif di wilayah Donetsk. Selama seminggu terakhir, pihaknya telah melihat pertempuran intensif saat Rusia melanjutkan serangannya di Donbas. Ian Stubbs menjelaskan sejak Mei tahun lalu antara 20.000 dan 30.000 pasukan Wagner dan pasukan reguler Rusia telah terbunuh dan terluka. Data kematian itu terjadi di sekitar kota Bakhmut. Menurutnya, angka kehilangan nyawa manusia tersebut sangat besar untuk kemajuan teritorial total kira-kira 25 km. Stubbs menuturkan, lebih dari 800 personel Rusia terbunuh atau terluka untuk setiap kilometer yang dicapai. Ia lantas menyebut militer Rusia dan industri pertahanannya gagal dalam perang Ukraina. Kendati begitu, baik Rusia maupun Ukraina tidak secara teratur menerbitkan angka korban dalam perang. Moskow hanya mengonfirmasi kematian sekitar 6.000 tentara yang bertempur di Ukraina, sedangkan Kiev mengklaim telah membunuh lebih dari 162.000 orang Rusia sejak 24 Februari tahun lalu. Sementara itu, perkiraan Barat berkisar hingga sekitar 200.000 orang Rusia tewas dan terluka. Pejabat Barat juga mengatakan Ukraina mungkin telah kehilangan hingga 100.000 tentara tewas dalam lebih dari 1 tahun pertempuran ini. Perang di Bakhmut kini telah berlangsung lebih dari 7 bulan. Korban diyakini sama-sama tinggi di kedua sisi. Pemerintah Ukraina mendapatkan kecaman karena penolakannya untuk menyerahkan kota Bakhmut. Unit-unit Rusia di sekitarnya perlahan-lahan melakukan perambahan. Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat tingginya mengatakan Bakhmut ditahan dan diperkuat karena alasan militer bukan politik. Penguasaan Bakhmut oleh Rusia akan membuka jalan bagi serangan selanjutnya di kota Kramatorsk dan Sloviansk di Donbas. Hal ini adalah dua tujuan utama serangan musim semi Rusia yang berupaya menyelesaikan pendudukan Oblast Donetsk dan Luhansk. Kini sambil melawan kemajuan Rusia di sepanjang garis depan, pasukan Ukraina sedang mempersiapkan serangan balik musim semi yang akan mendatang. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia Dmitry Peskov memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Juru bicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova. Jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. 4 wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum.
Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Ia menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional Piotr Hofmansky mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Diketahui selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova. Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang, yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Amerika Serikat mengaku prihatin Ukraina serba kekurangan militer karena perang dengan Rusia. Diperkirakan jumlah tentara yang tewas mencapai lebih dari 100.000 prajurit sejak perang pecah tahun lalu. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, Politico mengungkapkan kondisi militer Ukraina. Disebutkan Washington prihatin dengan kurangnya amunisi pertahanan udara dan tentara berpengalaman di Ukraina menjelang serangan besar-besaran. Rencananya serangan besar-besaran Ukraina akan terjadi pada musim semi nanti. Pejabat Amerika Serikat percaya bahwa lebih dari 100.000 tentara Ukraina telah tewas sejak pecahnya konflik dengan Rusia pada Februari tahun lalu. Politico melaporkan kerugian terbanyak yang dialami Rusia saat bertempur di Bakhmut, kota yang oleh Rusia disebut Artemovsk. Itu adalah benteng utama Ukraina dan pusat logistik di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia telah maju ke Bakhmut sejak Agustus tahun lalu. Kepala perusahaan militer swasta Wagner Evgeny Prigozhin mengatakan kini hampir sepenuhnya mengepung kota dan menguasai bagian timurnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Bakhmut. Bahkan awal perang, maksud kami awal pekan ini, Zelensky kembali mengatakan bahwa pertahanan kota itu harus diperkuat. Namun terkini pasukan Rusia menguasai kota Bakhmut sekitar 70%. Penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60%, bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu. Ia membeberkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota Chasiv Yar. Namun, rencana pasukan Ukraina digagalkan. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiulyina menegaskan Rusia tak terkena dampak krisis perbankan barat. Ia mengatakan sektor keuangan negara masih aman. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, krisis perbankan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat meningkatkan resiko ekonomi global. Menurut Gubernur Bank Sentral Rusia, krisis itu setidaknya tidak dapat secara langsung mempengaruhi Rusia. Sebelumnya, sanksi berat ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Dalam keterangannya, Gubernur Bank Sentral Rusia mengaku meski tidak terdampak, namun faktor baru ini dengan sendirinya menambah ketidakpastian tentang lintasan ekonomi global di masa depan. Menurutnya, kejadian baru-baru ini memperburuk masalah bagi Bank Sentral Barat. Hal ini untuk menemukan keseimbangan antara terus mengejar tujuan kebijakan moneter dan mengelola resiko terhadap sistem keuangan. Ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya, termasuk tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Di satu sisi, ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya. Di sisi lain,
Tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Ia menerangkan secara kombinasi situasi ini dapat meningkatkan resiko resesi ekonomi global. Ia menambahkan bahwa untuk Rusia, perlambatan ekonomi global dapat berarti permintaan ekspor negara yang lebih rendah yang akan menambah tekanan inflasi. Sebagaimana diketahui, ekonomi Rusia disebut kebal terhadap dampak krisis perbankan Amerika Serikat. Masalah perbankan Amerika Serikat karena sanksi barat tidak akan berpengaruh apapun kepada Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan sektor keuangan Rusia praktis tetap kokoh dan kuat. Meskipun bakal terkena dampak krisis perbankan Amerika Serikat yang sedang berlangsung karena sanksi negara barat. Peskov menekankan bahwa masalah dalam sistem perbankan Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi Rusia dengan cara apapun. Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya tentang efek luapan dari jatuhnya pemberi pinjaman Amerika Serikat yang telah menyebabkan kekalahan saham global. Menurut juru bicara Istana Kremlin, sistem perbankan Rusia memiliki koneksi tertentu dengan beberapa segmen sistem keuangan internasional, namun sebagian besar berada di bawah pembatasan ilegal. Ia menekankan sanksi negara barat justru telah menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Sebelumnya, sektor keuangan Rusia menjadi sasaran sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya. Hal ini sebagai imbas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Today, we have decided to keep the key rate at 7.5% per annum. Economic activity continues to expand. Inflation trends remain moderate. Household inflation expectations have decreased significantly while staying elevated. External conditions have worsened somewhat. Overall, risks are still shifted towards pro-inflationary ones. Therefore, as before, we believe that the key rate is more likely to be raised rather than cut this year. I would now dwell on the reasons behind our decision. Firstly, price growth remains moderate. Average monthly price growth rates have increased compared to the end of last year, coming close to 4% in annualized terms. The acceleration of price growth in January and its further slowdown in February were largely caused by one-off factors. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com, pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia Dmitry Peskov memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Juru bicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova. Jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. 4 wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Ia menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak.
Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional Piotr Hofmansky mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Diketahui selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova. Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang, yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih lama. Terlebih Ukraina dipasok senjata dari sekutu barat yang justru akan memperpanjang pertempuran. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia sekaligus penasihat senior Lab 45, Andi Wijayanto memberikan penjelasan dalam webinar bertajuk Setahun Perang Rusia-Ukraina, Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI pada Kamis 16 Maret. Ia mengatakan perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama. Berdasarkan lini masa Lemhanas, yang dipaparkannya tampak bahwa kapabilitas yang dimiliki oleh Rusia pada dasarnya belum mencapai titik optimumnya. Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bantuan-bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat kepada Ukraina. Bantuan-bantuan militer tersebut diantaranya pengiriman alutsista terkini atau pendanaan kepada Ukraina. Menurutnya, hal itu membuat Ukraina mampu berperang dengan tidak mengandalkan sumber daya nasionalnya. Namun, Ukraina mengandalkan dukungan-dukungan negara Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, sanksi Barat ke Rusia juga dijatuhkan. Namun Rusia masih mampu menjalin hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu terutama dua negara utama yakni China dan India. Dalam penjelasannya, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia juga memprediksi perang Rusia dan Ukraina tidak akan menjelma menjadi perang total. Hal tersebut didasarkan pada peta-peta peperangan Rusia dan Ukraina yang diantaranya diolah dari Institute for Study of War. Menurutnya, jika dilihat dari awal operasi sampai kira-kira tanggal 20-an April tahun 2022, di puncak operasi tampak ada upaya Rusia untuk melakukan serangan minimal di dua front. Dua front tersebut yakni front timur tentang 4 wilayah yang dikuasai secara efektif oleh Rusia. Lantas front di sebelah utara dengan tujuan untuk melakukan pengepungan terhadap ibu kota Kiev. Sementara hari ini terlihat serangan atau pertempurannya terjadi di kota-kota tertentu di 4 wilayah di bagian timur. Selain itu, akhir-akhir ini serangan sudah mulai juga mengarah kepada pertempuran laut terutama yang berkaitan dengan Ukraina. Dikatakannya, Rusia tampak sedang berusaha melakukan mobilisasi, misalnya membangun persenjataan baru yang cepat dengan mengandalkan industri pertahanannya, baik yang ada di Rusia maupun yang berada di Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan Eropa sedang berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi Rusia akan runtuh segera. Namun Putin membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya Rusia yang tumbuh 8% pada tahun 2022. Bahkan mengalami surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar US dollar. Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret, hal ini disampaikan Kepala Negara Rusia saat berpidato pada sesi pleno Kongres Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di ibu kota Moskow, Rusia. Ia menerangkan Eropa Barat sekarang bergulat dengan masalah yang telah mereka perkirakan untuk Rusia, padahal perekonomian Rusia berkembang dengan cara baru. Diungkapkan, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh paling cepat pada kuartal kedua tahun ini. Putin mengatakan negaranya telah berhasil sepenuhnya mengkompensasi hilangnya akses ke pasar barat. Menurut kepala negara, perdagangan luar negeri Rusia tumbuh lebih dari 8% tahun lalu.
sementara surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar US dollar. Presiden mencatatkan bahwa orang Eropa lainnya sedang mencoba untuk meyakinkan semua orang tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi, meskipun tingkat inflasi Uni Eropa jauh lebih tinggi. Diketahui inflasi di Rusia diperkirakan sekitar hanya 4%, sementara pertumbuhan retail diproyeksikan mencapai 5% pada bulan April. Hal ini terjadi berkat pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang lebih rendah, dan upah yang lebih tinggi. Presiden Putin lantas menceritakan ambisi Barat yang berupaya menghancurkan ekonomi Rusia. Disebutkan pada tahun lalu pemerintah Barat memutarbalikan perusahaan mereka. Perusahaan dipaksa meninggalkan pasar Rusia. Kemudian analis asing meramalkan depresi dan penurunan sektor konsumen Rusia, hingga bakal terjadi kekurangan barang yang sangat besar dan kegagalan sektor jasa. Namun, kepala negara Rusia menegaskan kehidupan berubah arah. Sambil bercanda, Putin menyebut negara-negara Barat sekarang mendesak rakyatnya untuk makan loba daripada buah dan sayuran. Presiden Rusia juga mendesak miliarder Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan. Hal ini untuk membantu mengatasi apa yang disebutnya sebagai upaya Barat untuk menghancurkan ekonomi nasional. Menurut Putin, keputusan investasi yang tepat waktu akan terbayar 100 kali lipat besok. Beredar kabar pemerintah Rusia akan melakukan mobilisasi tentara ke Ukraina jilid kedua. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Kremlin. Disebutkan Kementerian Pertahanan hanya memperbarui data. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret ramai beredar kabar soal kantor militer di sejumlah wilayah Rusia yang meminta tentara cadangan untuk mengklarifikasi informasi pribadi mereka. Komisaris militer Rusia di wilayah Voronezh dan Lipetsk menerangkan akan mengirimkan panggilan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Hal ini untuk memperbarui data pendaftaran militer mereka. Otoritas terkait menuturkan tidak ada mobilisasi dan hanya memperbarui data. Pihak militer wilayah Lipetsk, Valery Gerasimko, menjelaskan otoritas negara dan Kementerian Pertahanan Rusia telah menetapkan tugas menjaga catatan militer dalam format digital. Pihaknya memanggil warga wilayahnya yang terdaftar di militer untuk mengklarifikasi data pribadi mereka. Ditegaskan tidak ada kegiatan mobilisasi. Hal ini senada dengan pernyataan juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov. Ketika ditanya tentang pemanggilan tentara, Dmitry Peskov mengatakan hal itu sebagai praktek umum. Ia mengungkapkan semua data perlu diklarifikasi dan diperbarui. Namun, kantor pendaftaran militer Rusia dilaporkan telah menawarkan orang untuk pergi berperang di Ukraina selama pemeriksaan ini. Pada bulan lalu, jurnalis independen Farida Rustamova dan Maxim Tovkailo melaporkan otoritas Rusia telah membuat database digital warga negara yang memenuhi syarat untuk wajib militer. Basis data dilaporkan mencakup data pribadi. Data itu dikumpulkan dari Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Layanan Pajak Federal, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, rumor mobilisasi ini mencuat kala Kementerian Pertahanan Rusia mengirimkan perintah ke daerah-daerah. Otoritas itu menunjukkan jumlah orang yang harus menandatangani dokumen perekrutan tentara baru pada 1 April 2023. Beberapa media daerah mempublikasikan jumlah tentara kontrak. Menurut rencana, Kementerian Pertahanan perlu menambah pasukan hingga 400.000 orang. Dikatakan bahwa sebagian besar pekerjaan akan jatuh pada staf komisariat militer. Pada akhirnya gubernur akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana itu. Namun rumor mobilisasi jilid kedua ditampik Istana Kremlin. Pihak berwenang di wilayah tersebut mengklaim hal ini dilakukan secara eksklusif untuk memperbarui data pendaftaran militer. Pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke kota Bakhmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan ke Bakhmut. Dikutip dari Ria.ru pada Jumat 17 Maret, petugas pers Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina, Kolodinyar Irina Rybakova, memberikan penjelasan. Ia menerangkan situasi jalur pasukan senjata di Bakhmut tetap sangat sulit. Selama 2 minggu Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan.
Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personel pasukan Ukraina. Bakhmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Pertempuran sengit terjadi untuk kota itu. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bakhmut bagi Ukraina. Diungkapkan kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela Bakhmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Negara mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bakhmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bakhmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala negara menerangkan sejumlah medan perang utama di front timur menjadi fokus pertempuran. Di antaranya Bilohorivka dan Marinka, Avdiivka dan Bakhmut, Vuhledar dan Kamyanka. Melalui kawasan itu, menurut Zelensky, masa depan Ukraina ditentukan. Dilansir dari Al Jazeera, sementara itu pihak Rusia menyebut merebut Bakhmut dapat membuka jalan untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk. Kawasan itulah yang merupakan tujuan utama perang Moskow. Meski berminggu-minggu pertempuran sengit dan berdarah terjadi, militer Ukraina mengatakan mereka belum mundur dari Bakhmut. Rusia telah menegaskan tabrakan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di Laut Hitam hanyalah aksi provokasi dari Washington. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Dikutip dari tribunnews.com, pada Jumat 17 Maret, pernyataan itu disampaikan Antonov setelah dipanggil ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di ibu kota Washington. Rusia menganggap insiden pesawat tak berawak atau drone milik Amerika Serikat jatuh di Laut Hitam pada Selasa lalu sebagai aksi provokasi. Dalam pertemuan itu, Antonov bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia, Karen Donfried. Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia memprotes pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional terhadap drone. Ia menjelaskan bahwa dirinya memberitahu Donfried bahwa drone dan kapal Amerika Serikat tidak ada urusannya berada sedekat itu dengan perbatasan Rusia. Antonov lantas meminta membayangkan seperti apa reaksi media Amerika Serikat atau Pentagon jika drone seperti itu muncul di dekat New York atau San Francisco. Dikutip dari laman Russia Today, pada Kamis 16 Maret, Antonov menggambarkan pembicaraan dengan Donfried sebagai konstruktif. Ia mengatakan kedua belah pihak harus berbagi keprihatinan. Diungkapkan Amerika Serikat dan Rusia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Terlebih mengingat situasi memanas saat ini terjadi di Eropa Timur. Ia mengatakan kepada Donfried bahwa Rusia mencari hubungan pragmatis dan tidak bertentangan dengan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, terjadi insiden penabrakan drone MQ-9 Reaper, pengintai milik Amerika Serikat yang dilakukan jet tempur Su-27 Rusia di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Lokasi tersebut berada di wilayah udara internasional. Atas kejadian ini, Rusia dan Amerika Serikat saling menyalahkan, bahkan memiliki versi kebenaran masing-masing. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan jet Rusia itu melanggar hukum internasional. Menurutnya, jet Moskwa melakukan aksi yang berbahaya serta sembrono. Pernyataannya disampaikan menyusul insiden sehari sebelumnya ketika drone militer Amerika Serikat jatuh ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet tempur Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menerangkan insiden berbahaya ini adalah bagian dari pola tindakan agresif dan beresiko serta tidak aman oleh pilot Rusia di wilayah udara internasional. Ia menekankan jangan menyalahkan Amerika Serikat jika terus terbang dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkannya.
Menteri Austin lantas meminta Rusia berkewajiban untuk mengoperasikan pesawat militernya dengan cara yang aman dan profesional. Dijelaskan, jet Su-27 Rusia menghantam baling-baling drone tak berawak tersebut. Akibatnya drone tidak bisa dioperasikan. Sementara itu, Rusia sebaliknya membantah alasan Amerika Serikat. Ditandaskan, Amerika Serikat sedang menuju ke perbatasan Rusia sebelum jatuh ke Laut Hitam. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Rabu 15 Maret mengatakan pesawat tak berawak Amerika Serikat terlibat dengan jet tempur Rusia. Ia menuturkan kronologi kejadian. Diungkapkan pada pagi tanggal 14 Maret, sistem kendali Angkatan Udara Rusia mendeteksi drone MQ-9 Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Hitam. Lokasi itu dekat semenanjung Crimea. Drone Amerika Serikat terbang menuju perbatasan negara Rusia. Pesawat tak berawak itu terbang dengan mematikan alat transporternya. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone Amerika Serikat melanggar batas-batas larangan, sementara penggunaan wilayah udara sedang terjadi operasi militer khusus. Konashenkov juga mengatakan jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan drone itu. Hal ini berlawanan dengan versi yang disampaikan Amerika Serikat yang mengklaim bahwa drone tersebut jatuh ke air setelah melakukan terbang tidak terkendali karena manuver yang tajam. Konashenkov menambahkan jet tempur Rusia kembali dengan selamat ke pangkalan setelah insiden ini. Presiden China Xi Jinping bakal mengunjungi Rusia pada pekan depan. Ia diagendakan mengadakan pertemuan dengan sekutunya Presiden Vladimir Putin di tengah perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 18 Maret, Kementerian Luar Negeri China maupun Rusia pada Jumat kemarin sama-sama telah mengonfirmasi kunjungan itu. Xi Jinping dijadwalkan akan berada di Rusia selama 3 hari, mulai dari hari Senin 20 Maret hingga Rabu 22 Maret. Kementerian Luar Negeri China menyebutkan kunjungan Xi Jinping ke Rusia sebagai lawatan untuk perdamaian. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kunjungan itu bertujuan mempraktekkan multilateralisme sejati, meningkatkan tata kelola global, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan dunia. Juru bicara menerangkan kedua kepala negara akan bertukar pikiran terkait hubungan bilateral. Selain itu, keduanya akan membahas isu-isu utama internasional dan regional. Wang Wenbin menuturkan saat ini perubahan yang tidak terlihat dalam 1 abad berkembang pesat, bahkan dunia telah memasuki periode kekacauan baru. Ia menekankan China akan menjunjung tinggi posisinya yang objektif dan adil dalam krisis Ukraina. Juru bicara juga menandaskan China akan mengambil peran membangun dalam mempromosikan pembicaraan damai. Sementara itu, Istana Kremlin Rusia menjelaskan kedua pemimpin negara akan berbicara tentang kerjasama strategis, termasuk upaya memperdalam kemitraan yang komprehensif antara Moskow dan Beijing. Sebagaimana diketahui, kunjungan Xi Jinping datang lebih dari setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. China merupakan sekutu utama Rusia. Beijing memposisikan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik tersebut. Pemerintah China mendesak Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikannya melalui negosiasi. China merilis makalah posisi 12 poin tentang perang yang dirilis bulan lalu. China menyerukan dialog dan menghormati kedaulatan teritorial semua negara. Namun para pemimpin barat telah berulang kali mengkritik Beijing karena gagal mengutuk invasi Rusia. Barat menuduh China memberi Rusia perlindungan diplomatik untuk perangnya. Hingga Amerika Serikat menuduh China mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung perang Rusia. Akan tetapi klaim itu dibantah keras oleh China. Rusia mencoba akan mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat MQ-9 yang jatuh ke Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Namun Amerika Serikat langsung bertindak melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran data rahasia. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev memberikan penjelasan pihaknya akan mencoba mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat.
Ia menjelaskan tidak tahu apakah dapat mengambilnya kembali atau tidak, tetapi itu harus dilakukan. Pihaknya akan mengusahakannya, ia lantas berharap tindakan tersebut akan berhasil. Dalam keterangannya, Nikolai Petrushev menerangkan kaitannya dengan drone Amerika Serikat. Dikatakannya, Amerika terus menekankan mereka tidak ikut serta dalam operasi militer. Sementara itu, dilansir dari Reuters, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan drone itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Namun untuk berjaga-jaga, otoritas Amerika Serikat telah mengambil tindakan pencegahan. Amerika Serikat menarik informasi intelijen yang berguna dari drone itu jika pihak Rusia melakukannya. Hal tersebut senada dengan Jenderal Militer Top Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley. Mark mengatakan Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah mitigasi. Hal ini untuk memastikan tidak ada yang berharga pada drone MQ-9 yang jatuh. Ia mengatakan akan sulit untuk mengambil kembali drone itu. Hal tersebut mengingat air tempat jatuhnya berada di antara 4.000 kaki hingga 5.000 kaki. Sebagaimana diketahui, jet Su-27 milik Rusia menabrak drone Amerika Serikat MQ-9 di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret pagi. Pihak Amerika Serikat mengatakan jet Su-27 membuang bahan bakar ke drone beberapa kali sebelum tabrakan. Juru bicara Pentagon Brigjen Pat Ryder mengatakan pesawat tak berawak itu tidak dapat diterbangkan dan tidak dapat dikendalikan. Ia menerangkan tabrakan itu juga kemungkinan merusak pesawat Rusia. Namun di sisi lain, Rusia membantah dua jet tempur Su-27 melakukan kontak dengan drone Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone itu jatuh setelah manuver tajam dan terbang dengan transponder atau perangkat komunikasi dimatikan, sehingga tidak mungkin jet Rusia melakukan kontak. Rusia menyebutkan kegiatan pengintaian Amerika Serikat itu sebagai tindakan provokatif. Rusia tak mau kalah dengan Barat yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepadanya. Kini bergantian, Rusia memberikan sanksi kepada 23 warga negara Inggris. Dikutip dari tas.com pada Sabtu 18 Maret, Rusia telah menambah daftar sanksi yang membidik warga negara Inggris. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan mereka yang kena sanksi mukso dari golongan pejabat militer dan dokter propaganda hingga konglomerat perusahaan. Pejabat militer Inggris dikenai sanksi di mana mereka terlibat sejak dimulainya operasi militer khusus, termasuk melakukan pelatihan di Inggris untuk personel militer Ukraina untuk melakukan operasi tempur melawan tentara Rusia. Termasuk manajemen Zing Network Corporation yang diwakili oleh CEO Robert Elliott, Direktur Eksekutif Scott Bourne, dan Direktur Eksekutif Riset dan Strategi Louis Brock. Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan sanksi dijatuhkan karena ada sejumlah faktor. Pertama, Inggris juga turut aktif menjatuhkan instrumen sanksi dan pembatasan sepihak terhadap individu dan organisasi Rusia. Kedua, Inggris aktif memberikan dukungan militer dan teknis ke Ukraina. Mereka yang mengarang anti konten Rusia untuk didistribusikan di media juga dikenai sanksi. Kementerian juga menyoroti bahwa pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah hakim dan pejabat sistem pemasyarakatan Inggris. Kabar terkini setelah berbulan-bulan terlibat pertempuran sengit dengan Ukraina, pasukan Rusia menguasai kota Bakhmut sekitar 70%. Diungkapkan angkatan bersenjata Ukraina gagal melakukan serangan balasan. Dikutip dari Riyadh.ru pada Sabtu 18 Maret, penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk memberikan penjelasan di media Rusia. Ia mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60%, bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu. Ia membeberkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota dari Chasiv-Yar. Namun rencana pasukan Ukraina digagalkan. Sementara itu, penjabat Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan, para pejuang tentara bayaran Grunwald Rusia berhasil mendapatkan pijakan di wilayah perusahaan Vostokmas. Lokasi perusahaan itu berada di bagian utara pabrik pengolahan logam non-ferrous Bakhmut.
Menurutnya, regu penyerang terus bergerak menuju pusat kota. Mereka juga melumpuhkan musuh di arah utara dan selatan. Sebelumnya, pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke Bakhmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Petugas Pers Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina Kolodiniar Irina Rybakova menerangkan situasi jalur pasokan senjata di Bakhmut tetap sangat sulit. Selama 2 minggu, Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personel pasukan Ukraina. Bakhmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Pertempuran sengit terjadi di kota itu. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bakhmut bagi Ukraina. Diungkapkan, kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela Bakhmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Negara Ukraina mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bakhmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bakhmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala negara menerangkan sejumlah medan perang utama di front timur menjadi fokus pertempuran. Pihak Amerika Serikat menganggap gencatan senjata dalam perang di Ukraina justru melanggar piagam PBB. Hal ini lantaran mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Dikutip dari Ria.ru pada Jumat 17 Maret, juru bicara Gedung Putih John Kirby memberikan penjelasan. Ia menerangkan gencatan senjata sekarang akan menandai lagi pelanggaran piagam PBB oleh Rusia. Juru bicara Gedung Putih mengatakan gencatan senjata di Ukraina saat ini sama dengan mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Juru bicara Gedung Putih menambahkan bahwa pengenalan gencatan senjata berarti pengakuan wilayah baru Rusia. Selain itu, menurutnya Moskow akan mengambil keuntungan dengan menggunakan gencatan senjata, di antaranya menyusun kembali, memperkuat posisi, dan melanjutkan serangan. Kirby mencatatkan bahwa Washington tidak percaya bahwa ini akan mengarah pada perdamaian yang adil dan abadi. Seperti diketahui pada 24 Februari, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan di situs webnya pernyataan 12 poin tentang penyelesaian politik krisis di Ukraina. Di antara tesis utama Beijing memuat perlunya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Dimulainya kembali dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Ada pula seruan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas mengomentari inisiatif China. Ia mengatakan bahwa Beijing tidak menawarkan dasar untuk menyelesaikan situasi ini. Pada saat yang sama, pada November tahun lalu, Zelensky menyatakan bahwa Kiev memiliki rencana perdamaian sendiri yang terdiri dari 10 poin. Di antaranya adalah memastikan keamanan nuklir, pangan, dan energi. Pertukaran orang yang ditahan sesuai dengan formula semua, dan pemulihan integritas wilayah Ukraina. Selain itu, Zelensky menunjukkan perlunya membuat dan memberikan jaminan keamanan internasional kepada Kiev dan mengembangkan draft dokumen terkait. Ia juga mengatakan bahwa Ukraina ingin mencapai penciptaan mekanisme internasional. Hal ini untuk mengkompensasi kerugian negara dari permusuhan dengan mengorbankan aset Rusia. Militer Rusia disebut mengalami kerugian tingkat tinggi pada prajuritnya. Disebutkan ratusan tentara Rusia tewas untuk setiap kilometer tanah yang direbut di sekitar kota Bakhmut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, hal itu disampaikan penasihat militer senior dalam delegasi Inggris untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa.
Ian Stubbs di sela-sela Forum Kerjasama Keamanan di Wina pada Rabu 15 Maret. Ia mengatakan Rusia menderita tingkat korban yang sangat tinggi. Diungkapkan pasukan Moskow dan rekan tentara bayaran grup Wagner memakan banyak korban dalam pertempuran intensif di wilayah Donetsk. Selama seminggu terakhir, pihaknya telah melihat pertempuran intensif saat Rusia melanjutkan serangannya di Donbas. Ian Stubbs menjelaskan sejak Mei tahun lalu antara 20.000 dan 30.000 pasukan Wagner dan pasukan reguler Rusia telah terbunuh dan terluka. Data kematian itu terjadi di sekitar kota Bakhmut. Menurutnya, angka kehilangan nyawa manusia tersebut sangat besar untuk kemajuan teritorial total kira-kira 25 km. Stubbs menuturkan, lebih dari 800 personel Rusia terbunuh atau terluka untuk setiap kilometer yang dicapai. Ia lantas menyebut militer Rusia dan industri pertahanannya gagal dalam perang Ukraina. Kendati begitu, baik Rusia maupun Ukraina tidak secara teratur menerbitkan angka korban dalam perang. Moskow hanya mengonfirmasi kematian sekitar 6.000 tentara yang bertempur di Ukraina, sedangkan Kiev mengklaim telah membunuh lebih dari 162.000 orang Rusia sejak 24 Februari tahun lalu. Sementara itu perkiraan Barat berkisar hingga sekitar 200.000 orang Rusia tewas dan terluka. Pejabat Barat juga mengatakan Ukraina mungkin telah kehilangan hingga 100.000 tentara tewas dalam lebih dari 1 tahun pertempuran ini. Perang di Bakhmut kini telah berlangsung lebih dari 7 bulan. Korban diyakini sama-sama tinggi di kedua sisi. Pemerintah Ukraina mendapatkan kecaman karena penolakannya untuk menyerahkan kota Bakhmut. Unit-unit Rusia di sekitarnya perlahan-lahan melakukan perambahan. Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat tingginya mengatakan Bakhmut ditahan dan diperkuat karena alasan militer bukan politik. Penguasaan Bakhmut oleh Rusia akan membuka jalan bagi serangan selanjutnya di kota Kramatorsk dan Sloviansk di Donbas. Hal ini adalah dua tujuan utama serangan musim semi Rusia yang berupaya menyelesaikan pendudukan Oblast Donetsk dan Luhansk. Kini sambil melawan kemajuan Rusia di sepanjang garis depan, pasukan Ukraina sedang mempersiapkan serangan balik musim semi yang akan mendatang. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia Dmitry Peskov memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Juru bicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagaimana diketahui Pengadilan Kriminal Internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova, jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. 4 wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Ia menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat.
Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional Piotr Hofmansky mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Diketahui selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova. Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang, yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Amerika Serikat mengaku prihatin Ukraina serba kekurangan militer karena perang dengan Rusia. Diperkirakan jumlah tentara yang tewas mencapai lebih dari 100.000 prajurit sejak perang pecah tahun lalu. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, Politico mengungkapkan kondisi militer Ukraina. Disebutkan Washington prihatin dengan kurangnya amunisi pertahanan udara dan tentara berpengalaman di Ukraina menjelang serangan besar-besaran. Rencananya serangan besar-besaran Ukraina akan terjadi pada musim semi nanti. Pejabat Amerika Serikat percaya bahwa lebih dari 100.000 tentara Ukraina telah tewas sejak pecahnya konflik dengan Rusia pada Februari tahun lalu. Politico melaporkan kerugian terbanyak yang dialami Rusia saat bertempur di Bakhmut, kota yang oleh Rusia disebut Artemovsk. Itu adalah benteng utama Ukraina dan pusat logistik di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia telah maju ke Bakhmut sejak Agustus tahun lalu. Kepala perusahaan militer swasta Wagner, Evgeny Prigozhin, mengatakan kini hampir sepenuhnya mengepung kota dan menguasai bagian timurnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Bakhmut. Bahkan awal perang, maksud kami awal pekan ini, Zelensky kembali mengatakan bahwa pertahanan kota itu harus diperkuat. Namun terkini pasukan Rusia menguasai kota Bakhmut sekitar 70%. Penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60%, bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu. Ia membeberkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota Chasiv Yar. Namun, rencana pasukan Ukraina digagalkan. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiulyina menegaskan Rusia tak terkena dampak krisis perbankan barat. Ia mengatakan sektor keuangan negara masih aman. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, krisis perbankan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat meningkatkan resiko ekonomi global. Menurut Gubernur Bank Sentral Rusia, krisis itu setidaknya tidak dapat secara langsung mempengaruhi Rusia. Sebelumnya, sanksi berat ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Dalam keterangannya, Gubernur Bank Sentral Rusia mengaku meski tidak terdampak, namun faktor baru ini dengan sendirinya menambah ketidakpastian tentang lintasan ekonomi global di masa depan. Menurutnya, kejadian baru-baru ini memperburuk masalah bagi Bank Sentral Barat. Hal ini untuk menemukan keseimbangan antara terus mengejar tujuan kebijakan moneter dan mengelola resiko terhadap sistem keuangan. Ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya, termasuk tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Di satu sisi, ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya. Di sisi lain, tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Ia menerangkan secara kombinasi situasi ini dapat meningkatkan resiko resesi ekonomi global. Ia menambahkan bahwa untuk Rusia, perlambatan ekonomi global dapat berarti permintaan ekspor negara yang lebih rendah yang akan menambah tekanan inflasi. Sebagaimana diketahui, ekonomi Rusia disebut kebal terhadap dampak krisis perbankan Amerika Serikat. Masalah perbankan Amerika Serikat karena sanksi barat tidak akan berpengaruh apapun kepada Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan sektor keuangan Rusia praktis tetap kokoh dan kuat.
meskipun bakal terkena dampak krisis perbankan Amerika Serikat yang sedang berlangsung karena sanksi negara barat. Peskov menekankan bahwa masalah dalam sistem perbankan Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi Rusia dengan cara apapun. Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya tentang efek luapan dari jatuhnya pemberi pinjaman Amerika Serikat yang telah menyebabkan kekalahan saham global. Menurut juru bicara Istana Kremlin, sistem perbankan Rusia memiliki koneksi tertentu dengan beberapa segmen sistem keuangan internasional. Namun sebagian besar berada di bawah pembatasan ilegal. Ia menekankan sanksi negara barat justru telah menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Sebelumnya, sektor keuangan Rusia menjadi sasaran sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya. Hal ini sebagai imbas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Today, we have decided to keep the key rate at 7.5% per annum. Economic activity continues to expand. Inflation trends remain moderate. Household inflation expectations have decreased significantly while staying elevated. External conditions have worsened somewhat. Overall, risks are still shifted towards pro-inflationary ones. Therefore, as before, we believe that the key rate is more likely to be raised rather than cut this year. I would now dwell on the reasons behind our decision. Firstly, price growth remains moderate. Average monthly price growth rates have increased compared to the end of last year, coming close to 4% in annualized terms. The acceleration of price growth in January and its further slowdown in February were largely caused by one-off factors. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia Dmitry Peskov memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Juru bicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova. Jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. 4 wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Ia menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional Piotr Hovmansky mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Diketahui selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova. Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang, yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal.
Diketahui surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih lama. Terlebih Ukraina dipasok senjata dari Sekutu Barat yang justru akan memperpanjang pertempuran. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia sekaligus penasihat senior Lab 45, Andi Wijayanto memberikan penjelasan dalam webinar bertajuk Setahun Perang Rusia-Ukraina, Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI pada Kamis 16 Maret. Ia mengatakan perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama. Berdasarkan lini masa Lemhanas, yang dipaparkannya tampak bahwa kapabilitas yang dimiliki oleh Rusia pada dasarnya belum mencapai titik optimumnya. Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bantuan-bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat kepada Ukraina. Bantuan-bantuan militer tersebut diantaranya pengiriman alutsista terkini atau pendanaan kepada Ukraina. Menurutnya, hal itu membuat Ukraina mampu berperang dengan tidak mengandalkan sumber daya nasionalnya. Namun, Ukraina mengandalkan dukungan-dukungan negara Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, sanksi Barat ke Rusia juga dijatuhkan. Namun Rusia masih mampu menjalin hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu terutama dua negara utama yakni China dan India. Dalam penjelasannya, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia juga memprediksi perang Rusia dan Ukraina tidak akan menjelma menjadi perang total. Hal tersebut didasarkan pada peta-peta peperangan Rusia dan Ukraina yang diantaranya diolah dari Institute for Study of War. Menurutnya, jika dilihat dari awal operasi sampai kira-kira tanggal 20-an April tahun 2022, di puncak operasi tampak ada upaya Rusia untuk melakukan serangan minimal di dua front. Dua front tersebut yakni front timur tentang 4 wilayah yang dikuasai secara efektif oleh Rusia. Lantas front di sebelah utara dengan tujuan untuk melakukan pengepungan terhadap ibu kota Kiev. Sementara hari ini terlihat serangan atau pertempurannya terjadi di kota-kota tertentu di 4 wilayah di bagian timur. Selain itu, akhir-akhir ini serangan sudah mulai juga mengarah kepada pertempuran laut terutama yang berkaitan dengan Ukraina. Dikatakannya, Rusia tampak sedang berusaha melakukan mobilisasi, misalnya membangun persenjataan baru yang cepat dengan mengandalkan industri pertahanannya, baik yang ada di Rusia maupun yang berada di Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan Eropa sedang berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi Rusia akan runtuh segera. Namun Putin membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya Rusia yang tumbuh 8% pada tahun 2022. Bahkan mengalami surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar US dollar. Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret, hal ini disampaikan Kepala Negara Rusia saat berpidato pada sesi pleno Kongres Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di ibu kota Moskow, Rusia. Ia menerangkan Eropa Barat sekarang bergulat dengan masalah yang telah mereka perkirakan untuk Rusia, padahal perekonomian Rusia berkembang dengan cara baru. Diungkapkan, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh paling cepat pada kuartal kedua tahun ini. Putin mengatakan negaranya telah berhasil sepenuhnya mengkompensasi hilangnya akses ke pasar barat. Menurut kepala negara, perdagangan luar negeri Rusia tumbuh lebih dari 8% tahun lalu. Sementara surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar US dollar. Presiden mencatatkan bahwa orang Eropa lainnya sedang mencoba untuk meyakinkan semua orang tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi, meskipun tingkat inflasi Uni Eropa jauh lebih tinggi. Diketahui inflasi di Rusia diperkirakan sekitar hanya 4%, sementara pertumbuhan retail diproyeksikan mencapai 5% pada bulan April.
Hal ini terjadi berkat pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang lebih rendah, dan upah yang lebih tinggi. Presiden Putin lantas menceritakan ambisi Barat yang berupaya menghancurkan ekonomi Rusia. Disebutkan pada tahun lalu pemerintah Barat memutarbalikan perusahaan mereka. Perusahaan dipaksa meninggalkan pasar Rusia. Kemudian analis asing meramalkan depresi dan penurunan sektor konsumen Rusia, hingga bakal terjadi kekurangan barang yang sangat besar dan kegagalan sektor jasa. Namun, kepala negara Rusia menegaskan kehidupan berubah arah. Sambil bercanda, Putin menyebut negara-negara Barat sekarang mendesak rakyatnya untuk makan loba daripada buah dan sayuran. Presiden Rusia juga mendesak miliarder Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan. Hal ini untuk membantu mengatasi apa yang disebutnya sebagai upaya Barat untuk menghancurkan ekonomi nasional. Menurut Putin, keputusan investasi yang tepat waktu akan terbayar 100 kali lipat besok. Beredar kabar pemerintah Rusia akan melakukan mobilisasi tentara ke Ukraina jilid kedua. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Kremlin. Disebutkan Kementerian Pertahanan hanya memperbarui data. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret ramai beredar kabar soal kantor militer di sejumlah wilayah Rusia yang meminta tentara cadangan untuk mengklarifikasi informasi pribadi mereka. Komisaris militer Rusia di wilayah Voronezh dan Lipetsk menerangkan akan mengirimkan panggilan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Hal ini untuk memperbarui data pendaftaran militer mereka. Otoritas terkait menuturkan tidak ada mobilisasi dan hanya memperbarui data. Pihak militer wilayah Lipetsk, Valery Gerasimko, menjelaskan otoritas negara dan Kementerian Pertahanan Rusia telah menetapkan tugas menjaga catatan militer dalam format digital. Pihaknya memanggil warga wilayahnya yang terdaftar di militer untuk mengklarifikasi data pribadi mereka. Ditegaskan tidak ada kegiatan mobilisasi. Hal ini senada dengan pernyataan juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov. Ketika ditanya tentang pemanggilan tentara, Dmitry Peskov mengatakan hal itu sebagai praktek umum. Ia mengungkapkan semua data perlu diklarifikasi dan diperbarui. Namun kantor pendaftaran militer Rusia dilaporkan telah menawarkan orang untuk pergi berperang di Ukraina selama pemeriksaan ini. Pada bulan lalu, jurnalis independen Farida Rustamova dan Maxim Tovkailo melaporkan otoritas Rusia telah membuat database digital warga negara yang memenuhi syarat untuk wajib militer. Basis data dilaporkan mencakup data pribadi. Data itu dikumpulkan dari Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Layanan Pajak Federal, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, rumor mobilisasi ini mencuat kala Kementerian Pertahanan Rusia mengirimkan perintah ke daerah-daerah. Otoritas itu menunjukkan jumlah orang yang harus menandatangani dokumen perekrutan tentara baru pada 1 April 2023. Beberapa media daerah mempublikasikan jumlah tentara kontrak. Menurut rencana, Kementerian Pertahanan perlu menambah pasukan hingga 400.000 orang. Dikatakan bahwa sebagian besar pekerjaan akan jatuh pada staf komisariat militer. Pada akhirnya gubernur akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana itu. Namun rumor mobilisasi jilid kedua ditampik Istana Kremlin. Pihak berwenang di wilayah tersebut mengklaim hal ini dilakukan secara eksklusif untuk memperbarui data pendaftaran militer. Pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke kota Bakhmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan ke Bakhmut. Dikutip dari Ria.ru pada Jumat 17 Maret, petugas pers Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina, Kolodinyar Irina Rybakova, memberikan penjelasan. Ia menerangkan situasi jalur pasukan senjata di Bakhmut tetap sangat sulit. Selama 2 minggu Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personel pasukan Ukraina. Bakhmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas.
pertempuran sengit terjadi untuk kota itu. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bakhmut bagi Ukraina. Diungkapkan kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela Bakhmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, kepala negara mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bakhmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bakhmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala negara menerangkan sejumlah medan perang utama di front timur menjadi fokus pertempuran. Di antaranya Bilohorivka dan Marinka, Avdiivka dan Bakhmut, Vuhledar dan Kamyanka. Melalui kawasan itu, menurut Zelensky, masa depan Ukraina ditentukan. Dilansir dari Al Jazeera, sementara itu pihak Rusia menyebut merebut Bakhmut dapat membuka jalan untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk. Kawasan itulah yang merupakan tujuan utama perang Moskow. Meski berminggu-minggu pertempuran sengit dan berdarah terjadi, militer Ukraina mengatakan mereka belum mundur dari Bakhmut. Rusia telah menegaskan tabrakan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di Laut Hitam hanyalah aksi provokasi dari Washington. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Dikutip dari tribunnews.com, pada Jumat 17 Maret, pernyataan itu disampaikan Antonov setelah dipanggil ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di ibu kota Washington. Rusia menganggap insiden pesawat tak berawak atau drone milik Amerika Serikat jatuh di Laut Hitam pada Selasa lalu sebagai aksi provokasi. Dalam pertemuan itu, Antonov bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia, Karen Donfried. Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Eurasia memprotes pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional terhadap drone. Ia menjelaskan bahwa dirinya memberitahu Donfried bahwa drone dan kapal Amerika Serikat tidak ada urusannya berada sedekat itu dengan perbatasan Rusia. Antonov lantas meminta membayangkan seperti apa reaksi media Amerika Serikat atau Pentagon jika drone seperti itu muncul di dekat New York atau San Francisco. Dikutip dari laman Russia Today, pada Kamis 16 Maret, Antonov menggambarkan pembicaraan dengan Donfried sebagai konstruktif. Ia mengatakan kedua belah pihak harus berbagi keprihatinan. Diungkapkan Amerika Serikat dan Rusia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Terlebih mengingat situasi memanas saat ini terjadi di Eropa Timur. Ia mengatakan kepada Donfried bahwa Rusia mencari hubungan pragmatis dan tidak bertentangan dengan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, terjadi insiden penabrakan drone MQ-9 Reaper pengintai milik Amerika Serikat yang dilakukan jet tempur Su-27 Rusia di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Lokasi tersebut berada di wilayah udara internasional. Atas kejadian ini, Rusia dan Amerika Serikat saling menyalahkan, bahkan memiliki versi kebenaran masing-masing. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan jet Rusia itu melanggar hukum internasional. Menurutnya, jet Moskwa melakukan aksi yang berbahaya serta sembrono. Pernyataannya disampaikan menyusul insiden sehari sebelumnya ketika drone militer Amerika Serikat jatuh ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet tempur Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menerangkan insiden berbahaya ini adalah bagian dari pola tindakan agresif dan beresiko serta tidak aman oleh pilot Rusia di wilayah udara internasional. Ia menekankan jangan menyalahkan Amerika Serikat jika terus terbang dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkannya. Menteri Austin lantas meminta Rusia berkewajiban untuk mengoperasikan pesawat militernya dengan cara yang aman dan profesional. Dijelaskan, jet Su-27 Rusia menghantam baling-baling drone tak berawak tersebut. Akibatnya drone tidak bisa dioperasikan. Sementara itu, Rusia sebaliknya membantah alasan Amerika Serikat. Ditandaskan, Amerika Serikat sedang menuju ke perbatasan Rusia sebelum jatuh ke Laut Hitam.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Rabu 15 Maret mengatakan pesawat tak berawak Amerika Serikat terlibat dengan jet tempur Rusia yang menuturkan kronologi kejadian. Diungkapkan pada pagi tanggal 14 Maret, sistem kendali Angkatan Udara Rusia mendeteksi drone MQ-9 Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Hitam. Lokasi itu dekat semenanjung Crimea. Drone Amerika Serikat terbang menuju perbatasan negara Rusia. Pesawat tak berawak itu terbang dengan mematikan alat transporternya. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone Amerika Serikat melanggar batas-batas larangan, sementara penggunaan wilayah udara sedang terjadi operasi militer khusus. Konashenkov juga mengatakan jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan drone itu. Hal ini berlawanan dengan versi yang disampaikan Amerika Serikat yang mengklaim bahwa drone tersebut jatuh ke air setelah melakukan terbang tidak terkendali karena manuver yang tajam. Konashenkov menambahkan jet tempur Rusia kembali dengan selamat ke pangkalan setelah insiden ini. Presiden China Xi Jinping bakal mengunjungi Rusia pada pekan depan. Ia diagendakan mengadakan pertemuan dengan sekutunya Presiden Vladimir Putin di tengah perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 18 Maret, Kementerian Luar Negeri China maupun Rusia pada Jumat kemarin sama-sama telah mengonfirmasi kunjungan itu. Xi Jinping dijadwalkan akan berada di Rusia selama 3 hari, mulai dari hari Senin 20 Maret hingga Rabu 22 Maret. Kementerian Luar Negeri China menyebutkan kunjungan Xi Jinping ke Rusia sebagai lawatan untuk perdamaian. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kunjungan itu bertujuan mempraktekkan multilateralisme sejati, meningkatkan tata kelola global, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan dunia. Juru bicara menerangkan kedua kepala negara akan bertukar pikiran terkait hubungan bilateral. Selain itu, keduanya akan membahas isu-isu utama internasional dan regional. Wang Wenbin menuturkan saat ini perubahan yang tidak terlihat dalam 1 abad berkembang pesat, bahkan dunia telah memasuki periode kekacauan baru. Ia menekankan China akan menjunjung tinggi posisinya yang objektif dan adil dalam krisis Ukraina. Juru bicara juga menandaskan China akan mengambil peran membangun dalam mempromosikan pembicaraan damai. Sementara itu, Istana Kremlin Rusia menjelaskan kedua pemimpin negara akan berbicara tentang kerjasama strategis, termasuk upaya memperdalam kemitraan yang komprehensif antara Moskow dan Beijing. Sebagaimana diketahui, kunjungan Xi Jinping datang lebih dari setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. China merupakan sekutu utama Rusia. Beijing memposisikan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik tersebut. Pemerintah China mendesak Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikannya melalui negosiasi. China merilis makalah posisi 12 poin tentang perang yang dirilis bulan lalu. China menyerukan dialog dan menghormati kedaulatan teritorial semua negara. Namun para pemimpin barat telah berulang kali mengkritik Beijing karena gagal mengutuk invasi Rusia. Barat menuduh China memberi Rusia perlindungan diplomatik untuk perangnya. Hingga Amerika Serikat menuduh China mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung perang Rusia. Akan tetapi klaim itu dibantah keras oleh China. Rusia mencoba akan mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat MQ-9 yang jatuh ke Laut Hitam pada Selasa 14 Maret. Namun Amerika Serikat langsung bertindak melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran data rahasia. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev memberikan penjelasan pihaknya akan mencoba mengambil sisa-sisa drone pengintai militer Amerika Serikat. Ia menjelaskan tidak tahu apakah dapat mengambilnya kembali atau tidak, tetapi itu harus dilakukan. Pihaknya akan mengusahakannya, ia lantas berharap tindakan tersebut akan berhasil. Dalam keterangannya, Nikolai Patrushev menerangkan kaitannya dengan drone Amerika Serikat. Dikatakannya, Amerika terus menekankan mereka tidak ikut serta dalam operasi militer.
Sementara itu, dilansir dari Reuters, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan drone itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Namun untuk berjaga-jaga, otoritas Amerika Serikat telah mengambil tindakan pencegahan. Amerika Serikat menarik informasi intelijen yang berguna dari drone itu jika pihak Rusia melakukannya. Hal tersebut senada dengan Jenderal Militer Top Amerika Serikat Jenderal Mark Milley. Mark mengatakan Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah mitigasi. Hal ini untuk memastikan tidak ada yang berharga pada drone MQ-9 yang jatuh. Ia mengatakan akan sulit untuk mengambil kembali drone itu. Hal tersebut mengingat air tempat jatuhnya berada di antara 4.000 kaki hingga 5.000 kaki. Sebagaimana diketahui, jet Su-27 milik Rusia menabrak drone Amerika Serikat MQ-9 di atas Laut Hitam pada Selasa 14 Maret pagi. Pihak Amerika Serikat mengatakan jet Su-27 membuang bahan bakar ke drone beberapa kali sebelum tabrakan. Juru bicara Pentagon Brigjen Pat Ryder mengatakan pesawat tak berawak itu tidak dapat diterbangkan dan tidak dapat dikendalikan. Ia menerangkan tabrakan itu juga kemungkinan merusak pesawat Rusia. Namun di sisi lain, Rusia membantah dua jet tempur Su-27 melakukan kontak dengan drone Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone itu jatuh setelah manuver tajam dan terbang dengan transponder atau perangkat komunikasi dimatikan, sehingga tidak mungkin jet Rusia melakukan kontak. Rusia menyebutkan kegiatan pengintaian Amerika Serikat itu sebagai tindakan provokatif. Rusia tak mau kalah dengan Barat yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepadanya. Kini bergantian, Rusia memberikan sanksi kepada 23 warga negara Inggris. Dikutip dari tas.com pada Sabtu 18 Maret, Rusia telah menambah daftar sanksi yang membidik warga negara Inggris. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan mereka yang kena sanksi mukso dari golongan pejabat militer dan dokter propaganda hingga konglomerat perusahaan. Pejabat militer Inggris dikenai sanksi di mana mereka terlibat sejak dimulainya operasi militer khusus, termasuk melakukan pelatihan di Inggris untuk personel militer Ukraina untuk melakukan operasi tempur melawan tentara Rusia. Termasuk manajemen Zing Network Corporation yang diwakili oleh CEO Robert Elliott, Direktur Eksekutif Scott Bourne, dan Direktur Eksekutif Riset dan Strategi Louis Brock. Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan sanksi dijatuhkan karena ada sejumlah faktor. Pertama, Inggris juga turut aktif menjatuhkan instrumen sanksi dan pembatasan sepihak terhadap individu dan organisasi Rusia. Kedua, Inggris aktif memberikan dukungan militer dan teknis ke Ukraina. Mereka yang mengarang anti-konten Rusia untuk didistribusikan di media juga dikenai sanksi. Kementerian juga menyoroti bahwa pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah hakim dan pejabat sistem pemasyarakatan Inggris. Kabar terkini setelah berbulan-bulan terlibat pertempuran sengit dengan Ukraina, pasukan Rusia menguasai kota Bakhmut sekitar 70%. Diungkapkan angkatan bersenjata Ukraina gagal melakukan serangan balasan. Dikutip dari Riyadh.ru pada Sabtu 18 Maret, penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk memberikan penjelasan di media Rusia. Ia mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60%, bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu. Ia membeberkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota dari Chasiv-Yar. Namun rencana pasukan Ukraina digagalkan. Sementara itu, penjabat Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan, para pejuang tentara bayaran Prefektur Rusia berhasil mendapatkan pijakan di wilayah perusahaan Vostokmas. Lokasi perusahaan itu berada di bagian utara pabrik pengolahan logam non-ferrous Bakhmut. Menurutnya, regu penyerang terus bergerak menuju pusat kota. Mereka juga melumpuhkan musuh di arah utara dan selatan. Sebelumnya, pasukan Ukraina mengaku mengalami kesulitan memasok senjata ke Bakhmut. Pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Petugas pers Brigade Mekanik terpisah ke-93 dari pasukan Ukraina Kolodnia Irina Rybakova
menerangkan situasi jalur pasokan senjata di Bakhmut tetap sangat sulit. Selama 2 minggu, Ukraina mengalami kendala dalam pengiriman logistik dan perbekalan pasukan. Menurut laporan terbaru, pasukan Rusia telah memotong atau menguasai semua jalan beraspal ke Bakhmut. Lumpur-lumpur mempersulit pengiriman amunisi dan personel pasukan Ukraina. Bakhmut terletak di bagian Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai Ukraina, tepatnya di utara kota besar Gorlovka. Kota tersebut adalah pusat transportasi penting untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di Donbas. Pertempuran sengit terjadi di kota itu. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeberkan pentingnya Bakhmut bagi Ukraina. Diungkapkan, kota itu harus tetap dipertahankan karena menjadi penentu masa depan Ukraina. Ia tak rela Bakhmut jatuh ke tangan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Negara Ukraina mengungkapkan masa depan negara itu bergantung pada hasil pertempuran yang berkecamuk di Bakhmut. Dalam pidato singkatnya, Zelensky mengungkapkan Bakhmut saat ini sedang memanas dan berkecamuk. Ia mengaku situasi di sana sangat sulit dan alot. Pasukannya terus berperang dengan pasukan Rusia. Zelensky menekankan pasukannya harus menghancurkan kekuatan militer Rusia. Kepala negara menerangkan sejumlah medan perang utama di front timur menjadi fokus pertempuran. Pihak Amerika Serikat menganggap gencatan senjata dalam perang di Ukraina justru melanggar piagam PBB. Hal ini lantaran mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Dikutip dari Ria.ru pada Jumat 17 Maret, juru bicara Gedung Putih John Kirby memberikan penjelasan. Ia menerangkan gencatan senjata sekarang akan menandai lagi pelanggaran piagam PBB oleh Rusia. Juru bicara Gedung Putih mengatakan gencatan senjata di Ukraina saat ini sama dengan mengamankan keuntungan teritorial Rusia. Juru bicara Gedung Putih menambahkan bahwa pengenalan gencatan senjata berarti pengakuan wilayah baru Rusia. Selain itu, menurutnya Moskow akan mengambil keuntungan dengan menggunakan gencatan senjata, di antaranya menyusun kembali, memperkuat posisi, dan melanjutkan serangan. Kirby mencatatkan bahwa Washington tidak percaya bahwa ini akan mengarah pada perdamaian yang adil dan abadi. Seperti diketahui pada 24 Februari, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan di situs webnya pernyataan 12 poin tentang penyelesaian politik krisis di Ukraina. Di antara tesis utama Beijing memuat perlunya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Dimulainya kembali dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Ada pula seruan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas mengomentari inisiatif China. Ia mengatakan bahwa Beijing tidak menawarkan dasar untuk menyelesaikan situasi ini. Pada saat yang sama, pada November tahun lalu, Zelensky menyatakan bahwa Kiev memiliki rencana perdamaian sendiri yang terdiri dari 10 poin. Di antaranya adalah memastikan keamanan nuklir, pangan, dan energi. Pertukaran orang yang ditahan sesuai dengan formula semua, dan pemulihan integritas wilayah Ukraina. Selain itu, Zelensky menunjukkan perlunya membuat dan memberikan jaminan keamanan internasional kepada Kiev dan mengembangkan draft dokumen terkait. Ia juga mengatakan bahwa Ukraina ingin mencapai penciptaan mekanisme internasional. Hal ini untuk mengkompensasi kerugian negara dari permusuhan dengan mengorbankan aset Rusia. Militer Rusia disebut mengalami kerugian tingkat tinggi pada prajuritnya. Disebutkan ratusan tentara Rusia tewas untuk setiap kilometer tanah yang direbut di sekitar kota Bakhmut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, hal itu disampaikan penasihat militer senior dalam delegasi Inggris untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Ian Stubbs, di sela-sela Forum Kerjasama Keamanan di Wina pada Rabu 15 Maret. Ia mengatakan Rusia menderita tingkat korban yang sangat tinggi. Diungkapkan pasukan Moskow dan rekan tentara bayaran grup Wagner memakan banyak korban dalam pertempuran intensif di wilayah Donetsk. Selama seminggu terakhir, pihaknya telah melihat pertempuran intensif saat Rusia melanjutkan serangannya di Donbas. Ian Stubbs menjelaskan sejak Mei tahun lalu antara 20.000 dan 30.000 pasukan Wagner dan pasukan reguler Rusia telah terbunuh dan terluka. Data kematian itu terjadi di sekitar kota Bakhmut.
Menurutnya, angka kehilangan nyawa manusia tersebut sangat besar untuk kemajuan teritorial total kira-kira 25 km. Stabs menuturkan, lebih dari 800 personel Rusia terbunuh atau terluka untuk setiap kilometer yang dicapai. Ia lantas menyebut militer Rusia dan industri pertahanannya gagal dalam perang Ukraina. Kendati begitu, baik Rusia maupun Ukraina tidak secara teratur menerbitkan angka korban dalam perang. Moskow hanya mengonfirmasi kematian sekitar 6.000 tentara yang bertempur di Ukraina, sedangkan Kiev mengklaim telah membunuh lebih dari 162.000 orang Rusia sejak 24 Februari tahun lalu. Sementara itu perkiraan Barat berkisar hingga sekitar 200.000 orang Rusia tewas dan terluka. Pejabat Barat juga mengatakan Ukraina mungkin telah kehilangan hingga 100.000 tentara tewas dalam lebih dari 1 tahun pertempuran ini. Perang di Bahmut kini telah berlangsung lebih dari 7 bulan. Korban diyakini sama-sama tinggi di kedua sisi. Pemerintah Ukraina mendapatkan kecaman karena penolakannya untuk menyerahkan kota Bahmut. Unit-unit Rusia di sekitarnya perlahan-lahan melakukan perambahan. Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat tingginya mengatakan Bahmut ditahan dan diperkuat karena alasan militer bukan politik. Penguasaan Bahmut oleh Rusia akan membuka jalan bagi serangan selanjutnya di kota Kramatorsk dan Sloviansk di Donbas. Hal ini adalah dua tujuan utama serangan musim semi Rusia yang berupaya menyelesaikan pendudukan Oblast Donetsk dan Luhansk. Kini sambil melawan kemajuan Rusia di sepanjang garis depan, pasukan Ukraina sedang mempersiapkan serangan balik musim semi yang akan mendatang. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia Dmitry Peskov memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Juru bicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova. Jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. 4 wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Ia menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional Piotr Hovmansky mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Diketahui selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova. Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang, yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal.
Diketahui surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Amerika Serikat mengaku prihatin Ukraina serba kekurangan militer karena perang dengan Rusia. Diperkirakan jumlah tentara yang tewas mencapai lebih dari 100.000 prajurit sejak perang pecah tahun lalu. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, Politico mengungkapkan kondisi militer Ukraina. Disebutkan Washington prihatin dengan kurangnya amunisi pertahanan udara dan tentara berpengalaman di Ukraina menjelang serangan besar-besaran. Rencananya serangan besar-besaran Ukraina akan terjadi pada musim semi nanti. Pejabat Amerika Serikat percaya bahwa lebih dari 100.000 tentara Ukraina telah tewas sejak pecahnya konflik dengan Rusia pada Februari tahun lalu. Politico melaporkan kerugian terbanyak yang dialami Rusia saat bertempur di Bakhmut, kota yang oleh Rusia disebut Artemovsk. Itu adalah benteng utama Ukraina dan pusat logistik di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia telah maju ke Bakhmut sejak Agustus tahun lalu. Kepala perusahaan militer swasta Wagner, Evgeny Prigozhin, mengatakan kini hampir sepenuhnya mengepung kota dan menguasai bagian timurnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Bakhmut. Bahkan awal perang, maksud kami awal pekan ini, Zelensky kembali mengatakan bahwa pertahanan kota itu harus diperkuat. Namun terkini pasukan Rusia menguasai kota Bakhmut sekitar 70%. Penasihat pelaksana tugas Ketua Republik Rakyat Donetsk mengatakan pasukan Rusia sekarang menguasai sekitar 60%, bahkan mungkin lebih dari 70% dari kota itu. Ia membeberkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengatur serangan balasan. Ukraina mengerahkan sekitar 10.000 prajurit. Dikatakan pasukan Ukraina juga berupaya memasuki kota Chasiv Yar. Namun, rencana pasukan Ukraina digagalkan. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiulyina menegaskan Rusia tak terkena dampak krisis perbankan barat. Ia mengatakan sektor keuangan negara masih aman. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, krisis perbankan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat meningkatkan resiko ekonomi global. Menurut Gubernur Bank Sentral Rusia, krisis itu setidaknya tidak dapat secara langsung mempengaruhi Rusia. Sebelumnya, sanksi berat ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Dalam keterangannya, Gubernur Bank Sentral Rusia mengaku meski tidak terdampak, namun faktor baru ini dengan sendirinya menambah ketidakpastian tentang lintasan ekonomi global di masa depan. Menurutnya, kejadian baru-baru ini memperburuk masalah bagi Bank Sentral Barat. Hal ini untuk menemukan keseimbangan antara terus mengejar tujuan kebijakan moneter dan mengelola resiko terhadap sistem keuangan. Ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya, termasuk tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Di satu sisi, ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya. Di sisi lain, tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Ia menerangkan secara kombinasi situasi ini dapat meningkatkan resiko resesi ekonomi global. Ia menambahkan bahwa untuk Rusia, perlambatan ekonomi global dapat berarti permintaan ekspor negara yang lebih rendah yang akan menambah tekanan inflasi. Sebagaimana diketahui, ekonomi Rusia disebut kebal terhadap dampak krisis perbankan Amerika Serikat. Masalah perbankan Amerika Serikat karena sanksi barat tidak akan berpengaruh apapun kepada Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan sektor keuangan Rusia praktis tetap kokoh dan kuat. Meskipun bakal terkena dampak krisis perbankan Amerika Serikat yang sedang berlangsung karena sanksi negara barat. Peskov menekankan bahwa masalah dalam sistem perbankan Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi Rusia dengan cara apapun. Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya tentang efek luapan dari jatuhnya pemberi pinjaman Amerika Serikat yang telah menyebabkan kekalahan saham global.
Menurut juru bicara Istana Kremlin, sistem perbankan Rusia memiliki koneksi tertentu dengan beberapa segmen sistem keuangan internasional. Namun sebagian besar berada di bawah pembatasan ilegal. Ia menekankan sanksi negara barat justru telah menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Sebelumnya, sektor keuangan Rusia menjadi sasaran sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya. Hal ini sebagai imbas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Today, we have decided to keep the key rate at 7.5% per annum. Economic activity continues to expand. Inflation trends remain moderate. Household inflation expectations have decreased significantly while staying elevated. External conditions have worsened somewhat. Overall, risks are still shifted towards pro-inflationary ones. Therefore, as before, we believe that the key rate is more likely to be raised rather than cut this year. I would now dwell on the reasons behind our decision. Firstly, price growth remains moderate. Average monthly price growth rates have increased compared to the end of last year, coming close to 4% in annualized terms. The acceleration of price growth in January and its further slowdown in February were largely caused by one-off factors. Pihak Istana Kremlin Rusia secara tegas tidak menerima keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Istana Kremlin menyebutnya keterlaluan. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin Rusia Dmitry Peskov memberikan penjelasan. Ia menegaskan badan pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu tidak memiliki otoritas di Rusia. Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Juru bicara menganggap keputusan itu sebagai premis yang keterlaluan dan tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia seperti banyak negara lain tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Oleh karenanya, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataan pengadilan batal demi hukum dari sudut pandang hukum. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional pada Jumat kemarin mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Ombudsman anak Rusia Maria Lvova-Belova. Jaksa pengadilan menuduh mereka melakukan pemindahan yang melanggar hukum anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Pengadilan itu mengklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang. Diketahui pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. 4 wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu melalui referendum. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan menerangkan Putin juga bertanggung jawab soal pemindahan anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap. Hal ini jika Putin menginjakkan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Ia menyebut surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh keduanya. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional Piotr Hofmansky mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Hal ini mengingat Rusia bagaimanapun bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Diketahui selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova. Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang, yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dan juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Perang Rusia dan Ukraina diprediksi masih lama. Terlebih Ukraina dipasok senjata dari sekutu barat yang justru akan memperpanjang pertempuran.
Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia sekaligus penasihat senior Lab 45, Andi Wijayanto memberikan penjelasan dalam webinar bertajuk Setahun Perang Rusia-Ukraina, Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI pada Kamis 16 Maret. Ia mengatakan perang Rusia dan Ukraina akan berlangsung lama. Berdasarkan lini masa Lemhanas, yang dipaparkannya tampak bahwa kapabilitas yang dimiliki oleh Rusia pada dasarnya belum mencapai titik optimumnya. Menurutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bantuan-bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat kepada Ukraina. Bantuan-bantuan militer tersebut diantaranya pengiriman alutsista terkini atau pendanaan kepada Ukraina. Menurutnya, hal itu membuat Ukraina mampu berperang dengan tidak mengandalkan sumber daya nasionalnya. Namun, Ukraina mengandalkan dukungan-dukungan negara Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, sanksi Barat ke Rusia juga dijatuhkan. Namun Rusia masih mampu menjalin hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu terutama dua negara utama yakni China dan India. Dalam penjelasannya, Gubernur Lemhanas, Republik Indonesia juga memprediksi perang Rusia dan Ukraina tidak akan menjelma menjadi perang total. Hal tersebut didasarkan pada peta-peta peperangan Rusia dan Ukraina yang diantaranya diolah dari Institute for Study of War. Menurutnya, jika dilihat dari awal operasi sampai kira-kira tanggal 20-an April tahun 2022, di puncak operasi tampak ada upaya Rusia untuk melakukan serangan minimal di dua front. Dua front tersebut yakni front timur tentang 4 wilayah yang dikuasai secara efektif oleh Rusia. Lantas front di sebelah utara dengan tujuan untuk melakukan pengepungan terhadap ibu kota Kiev. Sementara hari ini terlihat serangan atau pertempurannya terjadi di kota-kota tertentu di 4 wilayah di bagian timur. Selain itu, akhir-akhir ini serangan sudah mulai juga mengarah kepada pertempuran laut terutama yang berkaitan dengan Ukraina. Dikatakannya, Rusia tampak sedang berusaha melakukan mobilisasi, misalnya membangun persenjataan baru yang cepat dengan mengandalkan industri pertahanannya, baik yang ada di Rusia maupun yang berada di Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan Eropa sedang berupaya meyakinkan publik bahwa ekonomi Rusia akan runtuh segera. Namun Putin membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya Rusia yang tumbuh 8% pada tahun 2022. Bahkan mengalami surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar US dollar. Dikutip dari arti.com pada Sabtu 18 Maret, hal ini disampaikan Kepala Negara Rusia saat berpidato pada sesi pleno Kongres Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di ibu kota Moskow, Rusia. Ia menerangkan Eropa Barat sekarang bergulat dengan masalah yang telah mereka perkirakan untuk Rusia, padahal perekonomian Rusia berkembang dengan cara baru. Diungkapkan, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh paling cepat pada kuartal kedua tahun ini. Putin mengatakan negaranya telah berhasil sepenuhnya mengkompensasi hilangnya akses ke pasar barat. Menurut Kepala Negara, perdagangan luar negeri Rusia tumbuh lebih dari 8% tahun lalu. Sementara surplus perdagangan tahun lalu mencapai 332 miliar US dollar. Presiden mencatatkan bahwa orang Eropa lainnya sedang mencoba untuk meyakinkan semua orang tentang keruntuhan ekonomi Rusia yang akan segera terjadi, meskipun tingkat inflasi Uni Eropa jauh lebih tinggi. Diketahui inflasi di Rusia diperkirakan sekitar hanya 4%, sementara pertumbuhan retail diproyeksikan mencapai 5% pada bulan April. Hal ini terjadi berkat pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang lebih rendah, dan upah yang lebih tinggi. Presiden Putin lantas menceritakan ambisi Barat yang berupaya menghancurkan ekonomi Rusia. Disebutkan pada tahun lalu pemerintah Barat memutarbalikan perusahaan mereka. Perusahaan dipaksa meninggalkan pasar Rusia. Kemudian analis asing meramalkan depresi dan penurunan sektor konsumen Rusia, hingga bakal terjadi kekurangan barang yang sangat besar dan kegagalan sektor jasa. Namun Kepala Negara Rusia menegaskan kehidupan berubah arah. Sambil bercanda, Putin menyebut negara-negara Barat sekarang mendesak rakyatnya untuk makan loba daripada buah dan sayuran.
Presiden Rusia juga mendesak miliarder Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan. Hal ini untuk membantu mengatasi apa yang disebutnya sebagai upaya Barat untuk menghancurkan ekonomi nasional. Menurut Putin, keputusan investasi yang tepat waktu akan terbayar 100 kali lipat besok. Beredar kabar pemerintah Rusia akan melakukan mobilisasi tentara ke Ukraina jilid kedua. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Kremlin. Disebutkan Kementerian Pertahanan hanya memperbarui data. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 17 Maret ramai beredar kabar soal kantor militer di sejumlah